Mayamu, Bapak Kepala Distrik Maupus, Bapak Kepala Distrik Gabung, ambil bagian di depan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Yun Wobo. Kami hormati THPM Provinsi Bapak Aris Marno, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala Distrik yang hadir, yang kami hormati perwakilan dari dan kami banggakan THPM Kabupaten Sorong, yang kami kasihi Bapak Ibu peserta dari 32 kampung 16 distrik, yaitu Distrik Konhir, Distrik Sayusa, Distrik Lawak, Distrik Laso, Distrik Laili, Distrik Berau, Distrik Maudus, Distrik Aimas, Distrik Malabotong, Distrik Sayusa Timur, Distrik Salawati Tengah, Distrik Mayamu, Distrik Weman, Distrik Bagun, Distrik Botai, dan Distrik Salawati Selatan, serta seluruh pendamping meja atau TPP Kabupaten Sorong. Kita berada pada acara pembukaan kegiatan pemutahiran data SDGs Desa klaster keempat. Pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, tanggal 10 Juli 2023, dalam rangka kegiatan pemutahiran data IDM dan data SDGs Desa. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, penyerahan atribut peserta. Dan yang terakhir, penutup. Kita melangkah pada acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia
Shalom, selamat sore untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, di saat sore yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, di mana Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam acara pembukaan pemutahiran data di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkehendak dan memberikan hikmat roh kepada setiap kepala kampung bersama dengan staf aparat yang telah mengikuti kegiatan ini Tuhan. Tuhan memberkati kami dan Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami, sehingga kami menjadi berkat untuk masyarakat, untuk banyak orang. Bapa di surga, kiranya pembukaan yang telah akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Dinas DPMK, Tuhan memberkati acara ini dari awal pertengahan dan berakhirnya mau terjadi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Kepala Kampung. Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung laporan Ketua Panitia. Dengan hormat kami persilakan Bapak Alfius KRTC. Shalom, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong, yang terhormat Kabin Pemerintahan atau yang mewakili, yang saya hormati TAPM Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Kepala Distrik Kohir, Kepala Distrik Sayose, Kepala Distrik Lawak, Kepala Distrik Lasu, Kepala Distrik Laili, Kepala Distrik Berau, Kepala Distrik Modus, Kepala Distrik Kaimas, Kepala Distrik Malaboto, Kepala Distrik Sayose Timur, Kepala Distrik Sulawesi Tengah, Kepala Distrik Mayamo, Kepala Distrik Wema, Kepala Distrik Bangun, Kepala Distrik Bontang, Kepala Distrik Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan yang saya cintai Bapak Ibu peserta dari 32 kampung yang hadir di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan hikmatnya, sehingga kegiatan pemutahiran data SDGs dan IDM tahun 2023 klaster 4 dapat terselenggara. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksanaan kegiatan pemutahiran data SDGs dan IDM tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Peserta yang mengikuti kegiatan pemutahiran data SDGs dan IDM klaster 4 berjumlah 128 orang dari 32 kampung, dengan jumlah mitra atau pendamping meja 32 orang, narasumber 10 orang, panitia pelaksana dan penjaga kelas 7 orang. Jumlah keseluruhan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 179 orang, yang mana diikuti oleh 7 distrik, 32 kampung, diantaranya 1 peserta dari distrik Onir, yaitu Kampung Klarin dan Kampung Klavio berjumlah 8 orang. 2 peserta dari distrik Sayosa, yaitu Kampung Klamintu berjumlah 4 orang. Peserta dari distrik Lawak, yaitu Kampung Sumoslo dan Kampung Kelasau berjumlah 8 orang. Peserta dari distrik Wema, yaitu Kampung Kelawari dan Kampung Kelawari berjumlah 8 orang. Peserta dari distrik Laso, yaitu Kampung Kelamugu berjumlah 4 orang. Peserta dari distrik lainnya, yaitu Kampung Kelasowo berjumlah 4 orang. Peserta dari distrik Berau, yaitu Kampung Kas
Kampung Kelabra, Kampung Midland, Kampung Klarion berjumlah 16 orang. Peserta dari distrik Mabus yaitu Kampung Luwalela dan Kelaka berjumlah 8 orang. Peserta dari distrik Aimas yaitu Kampung Malasau berjumlah 4 orang. 10 peserta dari distrik Malaboto yaitu Kampung Tanah Tinggi, Kampung Malasigit, Kampung Marikmai berjumlah 12 orang. 11 peserta dari distrik Senusa Timur yaitu Kampung Sailala, Kampung Kelaka, Kampung Lawon, Kampung Lawana berjumlah 16 orang. 12 peserta dari distrik Salawati Tengah yaitu Kampung Waiman, Kampung Meyau, Kampung Manfani berjumlah 12 orang. Peserta dari distrik Mayamo yaitu Kampung Arar dan Kampung Jivrio berjumlah 8 orang. 14 peserta dari distrik Bagul yaitu Kampung Bagul dan Kampung Dispa berjumlah 8 orang. 15 peserta dari distrik Salawati Selatan yaitu Kampung Kotlol berjumlah 4 orang. 16 peserta dari distrik Botai yaitu Kampung Sabake berjumlah 4 orang. Jumlah keseluruhan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 128 orang. 2. Alokasi anggaran. Alokasi anggaran dana untuk menunjang kegiatan pemutahiran data SDGs dan IDM bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp548.800.000. Dana tersebut diperoleh dari 32 kampung dengan anggaran per kampung sebesar Rp17.150.000 per kampung yang peruntukannya untuk membiayai ATK, akomodasi dan konsumsi, insentif peserta dan pendampingan meja, dan kebutuhan-kebutuhan selama kegiatan berlangsung. 3. Waktu pelaksanaan. Pemutahiran data SDGs dan IDM dilaksanakan dari tanggal 10 Juli tahun 2023 terhitung check-in jam 8.00 sehingga tanggal 12 Juli tahun 2023 terhitung check-out jam 11 siang. 4. Target kegiatan. 1. Penginputan data IDM 32 kampung sampai selesai. Upload berita acara pada website IDM. 2. Penginputan data SDGs desa untuk data desa, data RT, data keluarga, dan data tuntas untuk 32 kampung sampai dengan data hasil input tercetak atau dapat di-print dan dibawa pulang. Untuk itu pada kesempatan ini pula kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk membuka secara resmi kegiatan pemutahiran data SDGs dan IDM klaster 4. Demikian laporan panitia. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Nyuwun moga waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya, sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang kami hormati Kepala Bidang DPMK Kabupaten Sorong, saya tidak bisa sebutkan namanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Distrik, juga kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat di Kabupaten Sorong, PAPM Kabupaten Sorong,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Kampung dari 32 kampung, yang seluruh operator dan enumerator yang mengikuti kegiatan selama 3 hari ini. Tentunya pada kegiatan ini terfokus kepada pendataan data IDM dan SDGs. Ini juga perlu kami sampaikan kepada kita semua, apa sebenarnya data IDM dan apa sebenarnya data SDGs. Nah, data IDM ini sebenarnya menjadi sangat penting ketika ini menjadi sebuah kebijakan yang harus kita kawal secara bersama-sama, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, distrik, sampai kepada pengambil kebijakan paling mendasar. Pendataan IDM ini salah satu tujuannya adalah menjadikan kampung menjadi dari kampung sangat tertinggal, kemudian tertinggal, maju, lalu kemudian mandiri. Nah, ini adalah indikator-indikatornya. Tentunya indikator ini akan melihat sejauh mana dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Itu sebenarnya salah satu tujuan pendataan IDM ini. Tetapi ini tujuan lain adalah bagaimana proses pendataan IDM ini bisa kita lakukan atau bisa kita melahirkan secara real dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang ada di kampung. Harapan pemerintah setelah data ini kita muktahirkan secara real di lapangan, dengan kondisi real di lapangan, akan menjadi sebuah kebijakan baik di tingkat kampung, tingkat distrik, kabupaten, provinsi, bahkan sampai kepada tingkat nasional. Data-data yang tadi kita mutakhirkan yang bersumber dari kampung. Nah, IDM ini masih bersifat makro, artinya masih ada pendataan yang lebih detail lagi, namanya SDGs. Nah, SDGs ini sebenarnya singkatan dari Sustainable Development Goal. Ini maaf kalau bahasa Inggrisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Sambutan yang terakhir. Baik, terima kasih kepada saudara pembicara yang memberikan kesempatan kepada saya selaku pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam kegiatan pelatihan dan data SDGs Desa klaster keempat hari Senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Yungobok. Selamat sore untuk kita semua yang kami hormati koordinator program P3MD Provinsi Papua Barat yang berkenan hadir atau yang memilih. Yang saya hormati koordinator program P3MD Kabupaten Sorong, rekan-rekan PA, PD, LD yang berkenan hadir. Yang saya hormati Kepala Distrik Konhir, Sayosa, Kelawak, Memak, Lasok, Layili, Berau, Maudus, Aimas, Melabotu, Sayosa Timur, Sulawesi Tengah, Mayangu, Bakun, Sulawesi Selatan, Boten yang berkenan hadir. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati panitia pelatihan STGS, yang saya hormati para kepala kampung di 32 kampung di Kabupaten Sorong, yang saya hormati peserta pelatihan tamu undangan yang berkenan hadir. Ya, sebagai umat yang percaya senantiasa kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya pertolongan Tuhan, perkenan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan nikmat jasmani rohani hadir di tempat sini dalam rangka mengikuti kegiatan nasional yang berbasis desa kampung. Ya, kita semua tahu, saya tidak panjang lebar bahwa tadi sudah banyak hal disampaikan oleh koordinator ketiga di Provinsi Papua Barat, bahkan juga nanti dari Kabupaten Sorong terkait dengan pemutahiran data yang berbasis desa, yang berbasis kampung harus diikuti. Jadi program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui kementerian-kementerian terkait dapat ditindaklanjuti oleh provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat paling bawah dalam hal ini kepala desa yang adalah paling pemerintah yang paling terkecil di tingkat pemerintahan. Jadi oleh sebab itu bahwa terkait dengan program ini tidak keluar dari prioritas penggunaan dana desa. Ini program nasional wajib hukum dilaksanakan. Kalau misalkan desa tidak melaksanakan program nasional yang berbasis desa atau yang ada di kampung, maka pasti sudah bertentu sanksi. Nah, contoh kasus saja kalau BLT, saya pikir BLT kan diikuti oleh peraturan PMK. Setiap desa wajib hukum menganggarkan dana desa untuk BLT. Jadi kalau kita tidak menganggarkan berarti kan ada sanksi. Jadi oleh sebab itu sama seperti ini. Ini program nasional yang terbuat di dalam Permenkes nomor 8 tahun 2022 terkait dengan skala prioritas nasional. Ada 3 hal yang kita kenal adalah pemulihan ekonomi. Terus yang kedua terkait dengan ketahanan pangan maupun strategi desa. Ini wajib hukum. Jadi oleh sebab itu bahwa Bapak kampung sebagai pembina, bahkan sekretaris sebagai ketua maupun anggota, mau tidak mau suka tidak suka harus. Kami sangat berharap data yang nanti selama kita Bapak dalam isi itu betul-betul valid, akurat. Karena kalau Bapak dalam isi salah, nanti Kementerian Desa melaporkan seperti apa, BPDS mengeluarkan. Nah, sementara Presiden pemerintah Jokowi mengatakan bahwa yang berkaitan data valid adalah Kementerian Desa. Jadi oleh sebab itu Bapak hadir di sini, Bapak yang tahu kondisi real ada di lapangan. Jangan copy paste ya, saya berharap ini tidak main-main. Anggaran desa dikeluarkan untuk membantu Bapak orang. Bapak tuh dari sana kan pasti kalau hanya tidak ada uang, tidak ada transportasi, hanya kan Bapak tentuin. Tapi luar biasa. Dana desa persentasenya jelas. Untuk tahun anggaran 2023 dana desa 100%, keluar 3% yang operasional desa, keluar lagi 20% ketahanan pangan. Nah, selanjutnya adalah pada negara tuna. Jadi oleh sebab itu terkait dengan program pemutahiran data ini, saya berharap Bapak kampung sebagai pembina, sekretaris ketua maupun dibantu oleh anggota. Nah, saya berharap nanti mudah-mudahan dapat memaksimalkan waktu yang ada, dapat mengisi data yang ada. Masing-masing tahu dia punya kondisi real yang ada. Jangan tanya sana sini lagi bahwa Bapak yang tahu. Jadi jangan sampai nanti misalkan situ 10 Bapak bikin 20 kan tidak sinkron. Jadi oleh sebab itu
berharap apa data yang ada. Jadi jangan kurang lagi, jangan tambah lagi seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa program SDGs Desa ini memang kalau kita melihat ke belakang 2 tahun, nah itu sudah berjalan. Nah, untuk Kabupaten Sorong bahwa 2 tahun yang kita lewati itu sudah dianggarkan tetapi tidak maksimal. Ini yang sesungguhnya bahwa kegiatan pendataan ya, program seperti ini hendak dilakukan oleh masing-masing desa. Namun karena tidak maksimal anggarannya 100%, tapi datanya tidak 100%. Nah ini mendata kita di Kementerian Desa bahwa ternyata polisi kita tidak terbaca apakah mereka itu bisa atau tidak. Ternyata anggarannya 100%. Jadi oleh sebab itu selama 3 hari di sini terkait dengan kenapa kita harus kumpulkan Bapak Ibu ada di sini supaya saling membantu mengisi. Jadi kalau kapunah yang tidak kurang di mana ya dibantu. Nah, kebetulan teman-teman TA, teman PLD, mereka siap membantu Bapak Ibu sekalian. Yang punya data Bapak orang, begitu. Jadi saya pikir tidak terkait dengan nanti dalam rangka pemutahiran nanti saya berharap Bapak-Bapak orang harus masukkan secara baik dan benar sehingga pada akhirnya juga data yang Bapak orang isikan tidak meleset. Ingat, sebab itu nanti terkait dengan hal yang kaitan dengan pemutahiran data baik IDM maupun SDGs Desa ya, sehingga bisa berjalan secara baik. Nah ini terkait desa sangat tertinggal, desa berkembang, maju dan mandiri. Nah kita di Kabupaten Sorong ini kan ya kita semua punya kerinduan kalau boleh di Kabupaten Sorong. Mungkin salah satu dari 227 nih. Ini merupakan impian semua, perjuangan, proses, pengorbanan. Nah kalau misalnya kita melihat di pulau di luar dari pulau Papua itu sudah kita kenal ada maju mandiri sudah apa. Nah sehingga kerja dalam rangka pengelolaan dana desa itu kita bisa ada pada masuk pada desa mandiri atau maju. Nah seperti itu. IDM merupakan komposisi yang ketahanan ekonomi maupun dari ketahanan lingkungan. Jadi saya pikir hal-hal yang terkait dengan menjadi program seperti ini menjadi bagian daripada yang ada di kampung sehingga kita berharap mau tidak mau suka tidak suka yang harus dilaksanakan. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan seperti tadi sudah disampaikan ya dari provinsi bahwa sustainability artinya pembangunan yang berkelanjutan, dia tidak akan putus. Jadi sehingga berkesinambungan terus menerus sampai akhir zaman. Dalam pemerintah ini yang kiamat bahwa pemerintah akan berhenti. Kegiatan pemutahiran data hari ini Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Saya ajak kita berdiri semua dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pemerintah Kabupaten Sorong akan dibuka dengan resmi dengan pemukul ikhlas sebanyak 5 kali ala koi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa selalu melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Selamat kepada dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Bapak Ibu kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis ATK atau atribut peserta. Kami mohon kesediaan panitia untuk standby. Bapak Ibu peserta yang saya sebut nama kampungnya boleh mengambil bagian di depan, perwakilan 1 orang. Pertama dari Kampung Klarin, Distrik Konhir. Yang berikut Kampung Klamintu, Distrik Sayosa. Yang berikut Kampung Samolslo dari Distrik Lawak. Kemudian Kampung Kelawaren dari Distrik Wema. Dari Distrik Laso, Kampung Klamugun. Distrik Laili, Kampung Klas. Distrik Berau, Kampung Kas.
Distrik Maudus, Kampung Luelala, Distrik Kaimas, Kampung Malasau. Boleh mengambil bagian Bapak Ibu yang sudah disebut perwakilannya, mengambil bagian di depan. Distrik Malabotong, perwakilan dari Kampung Tanah Tinggi, perwakilan dari Distrik Sayosa Timur, Kampung Sailala. Yang berikut perwakilan dari Distrik Salawati Tengah, Kampung Waiman, perwakilan dari Distrik Mayaumu, Kampung Aran, perwakilan dari Distrik Bagun, Kampung Bagun, perwakilan dari Distrik Salawati Selatan, Kampung Kotlol, dan yang terakhir perwakilan dari Distrik Botaim, Kampung Sabake. Selanjutnya kami mohon kesediaan DAPM Provinsi, Bapak dan Ibu Kepala Distrik yang hadir. Iya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Rudi dari perwakilan dari KBD PMK, Kabid, Pak Korkap Kabupaten Sorong. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Resmano. Siap, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Selanjutnya Ibu Distrik Siap. Selanjutnya Bapak Distrik Maulus. Selanjutnya Bapak Distrik Sayosa Timur. Baik, selanjutnya Bapak Distrik Lawa. Selanjutnya Bapak Kepala Distrik Bagun. Yang berikut kami mohon kesediaan Pak Tongkap. Yang berikut kami mohon kesediaan Pak Ketua Panitia. Selanjutnya Pak Komar.
Bu Halim. Yang berikut pendamping media akan mohon kesediaan Bapak Roland Matimuri. Roland. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita akan foto bersama, tapi Bapak Ibu boleh kembali. Ya, nanti setelah ini baru kita dipanggil foto bersama per kampung. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tamu undangan boleh mengambil bagian lagi. Seluruh kegiatan pembukaan pemutahiran data IDN dan iklan STGS Klaster 4, mewakili panitia kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan selamat melakukan pemutahiran data.